Selamat pagi. Nama saya Sojiku Halawa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Padang. Saya melaksanakan praktik uji kinerja pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di SMP Negeri 3 Lelewau, Kabupaten Nias Selatan. Salam literasi, ya ahong, semangat! Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya, maka kita wajib menyerahkan diri kepada Tuhan untuk membawa kita dalam doa. Silakan untuk kelas ke depan. Baik teman-teman, kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terbaik berkas atas pertolongan Tuhan, di mana Engkau menolong kami dari awal sampai saat ini Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar Tuhan. Ya Tuhan, kami minta pertolongan-Mu agar kami bisa memahami dan bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kami. Ya Tuhan, berilah anakmu yang sama sejak ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi setelah kita selesai berdoa, kita cek kehadiran kami. Adrianus dulu. Ada Pak. Alfredus Sule. Ada Pak. Antra Julkin Warung. Ada Pak. Infokafit Kul. Ada Pak. Oke, baik. Setelah kita selesai kehadiran semua, maka sebelum kita masuk pada materi berikutnya, kita melihat video itu ditayangkan dan silakan diperhatikan dan dianalisis pada video tersebut. Apakah kita bertanya apa yang kita berpati terbuat dari bahan apa saja? Kita rinci pintu, kusen dan jendela terbuat dari kayu dan emas. Tembok terbuat dari pasir, batu bata dan semen. Genteng dan lanteng terbuat dari tanah. Fondasi dan rangka terbuat dari besi dan batu. Dan semua ini termasuk sumber daya alam. Pertanyaannya, dari mana kita mendatangkan sumber daya alam tersebut? Apakah tersedia di Indonesia? Selanjutnya dengan sabana dan serep, yaitu bukan berupa padang yang emas. Untuk sabana diselimuti oleh dan di udaranya terdapat di Nusa Tenggara Timur dan wilayah Jawa. Hutan berdasarkan fungsi. Hutan itu yang berfungsi untuk melindungi ekosistem dan wilayah sekitarnya dari bahaya ekologi dan bahaya biologis. Yang kedua, hutan suaka alam. Hutan ini berfungsi untuk melindungi flora dan fauna. Yang ketiga, hutan produksi. Hutan produksi berfungsi untuk diambil hasilnya dan budidaya tumbuhan. Dan yang keempat, hutan wisata.
dengan menggunakan untuk kegiatan pariwisata. Selanjutnya fungsi utama masih berkaitan dengan pemerintahan berdasarkan fungsi yang pertama menyimpan air hujan dan menjadikan sebagai cadangan di musim kemarau dan menurut masalah. Baik, setelah kita sudah melihat video tentang potensi sumber daya alam, maka kita diajak untuk mendengarkannya bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tadi. Ada beberapa contoh yang diberikan, yaitu salah satunya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tentu siswa kami tadi sudah melihat langsung apa saja sumber-sumber daya alam itu. Jadi salah satunya juga adalah termasuk juga hutan berdasarkan fungsinya, mengenai fungsi hutan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa seperti apa potensi sumber daya alam yang ada di alam kita sekitarnya, maka siswa kami bisa nanti memahami pembagian klasifikasinya. Maka oleh karena itu kita masuk pada pertemuan ketiga atau selanjutnya mengenai perubahan potensi sumber daya alam. Berarti salah satu tujuan daripada pembelajaran yang ketiga ini, pertemuan ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan potensi sumber daya alam dengan benar. Itu salah satu. Yang kedua, melalui LKPD peserta didik dapat menyelesaikan masalah potensi sumber daya alam dengan benar. Itu tujuan yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui PowerPoint dapat mempresentasikan masalah yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam dengan benar. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Siswa kami betul-betul memahami apa yang kita harus jelaskan pada hari ini. Dengarkan tujuan pembelajaran yang ketiga, maka kita bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang kita bagikan sebelumnya, 5 kelompok. Jadi ketua-ketua kelompoknya berkumpul dengan anggotanya masing-masing. Dipersilakan. Kelompok 1, kelompok 2, nah, coba balikan ke sini. 2. Baik, sudah siap semua? Jadi setelah kita membagikan kelompok, akan coba perhatikan video analisis tentang pesawat. Akan diperhatikan gambar di atas yang sedang kita tayangkan. Perhatikan semua lihat tuh.
Nah, perhatikan ini adalah gambar sawah. Gambar sawah. Maka ada beberapa hektar sawah di sini sedang berbuah atau sedang ditunggu hasil panennya. Maka setelah itu adalah bisa menjadi tempat perumahan. Betul kan? Ya. Tadi kita lihat adalah sawah dan sebagian juga adalah tempat perumahan. Tentu di depannya ada juga sawah sebagian. Berarti ada pembagian dua ya, ada sawah, ada tempat perumahan. Oleh karena itu, maka siswa kami sudah melihat langsung video dari sawah menjadi tempat perumahan, menjadi tempat pemukiman masyarakat dan sekitarnya. Maka menurut siswa kami adalah salah satunya pertanyaan yang saya lontarkan. Yang pertama, masalah apa yang terlihat dari gambar tersebut? Siapa yang bisa menjawab tadi? Masalah apa yang terlihat dari gambar tersebut? Silakan berdiri. Dijawab dulu analisisnya. Persawahan menjadi tempat perumahan. Ulangi lagi. Persawahan menjadi tempat perumahan. Persawahan menjadi tempat perumahan. Bagus. Silakan dulu. Dan yang kedua, pada sawah itu tadi adalah pada gambar itu adalah muncul juga berupa pertanyaan, yaitu mengapa lahan persawahan itu menjadi alih fungsi? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan. Ulangi. Oh, agar bertambahnya tempat tinggal warga. Oke, silakan. Bagus. Dan kemudian yang ketiga, apa hubungannya potensi sumber daya alam dengan persawahan yang sudah dikonversi menjadi lahan perumahan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan beri. Karena faktor alam. Cukup. Karena faktor alam. Oke, bagus. Silakan dulu. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab. Maka kita bisa simpulkan bahwa mengenai daerah persawahan menjadi daerah perumahan adalah ada beberapa tadi jawaban teman-teman kelompok. Maka bisa kita sebutkan bahwa sawah itu bisa beralih menjadi tempat perumahan atau tempat pemukiman warga. Kemungkinan sawah adalah sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi atau tidak bernilai produktif. Maka untuk bernilai lagi adalah bisa dialihkan menjadi tempat perumahan, daripada tidak berfungsi sawah itu maka dimanfaatkan menjadi tempat warga. Tentu kalau ada bencana alam atau longsor di sawah itu tidak pernah berhasil, maka kita sebagai manusia berpikir untuk mengalihkan fungsi menjadi tempat perumahan. Kalau tempat perumahan, kalau dia berbisnis, maka bisa kita berikan kontrak, bisa diongkos menjadi bagian lahan dari produktif dengan nilai. Itu adalah kesimpulan daripada gambar di atas, gambar lahan menjadi tempat pemukiman. Jadi oleh karena itu, baik, setelah kita sudah melihat tadi gambar sawah menjadi lahan perumahan, maka kita membagikan LKPD. LKPD, dan silakan nanti diperhatikan dan dijawab dengan baik sebelum kita tanyakan video berikutnya. Kelompok berapa tadi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Perhatikan ya, dengarkan. Halo, perhatikan ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, ada beberapa soal di situ pertanyaan.
maka kita mengamati video persoalan kasus-kasus beberapa ribu hektar sawah ratusan bisa beralih fungsi menjadi perumahan. Berarti silakan diamati karena nanti itu adalah menjadi dasar untuk mengerjakan LKPD. Selamat perhatikan. Perhatikan ya. Oke, baik. Berapa ratus hektar, maka siswa kami sudah mengumpulkan informasi pada video tersebut tentang apa-apa saja perubahan-perubahan sawah menjadi tempat pemukiman, dan kemudian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita sebutkan tadi yang 3 pada saat nanti kita mengerjakan LKPD. Jadi kita berikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan semua anggotanya bekerja sama ya. Sudah dengar? Sudah. Apa kira-kira pertanyaan? Tidak. Ini bisa ada yang perlu ditanya mengenai tugas kelompok. Silakan ditanya apa yang kurang paham. Nomor 3 itu. Nah, nomor 3 ini memberikan kesimpulan, menuliskan kesan dan kendala yang mereka alami selama proses pemecahkan masalah terkelompok. Jadi kan tadi kan kita masuk pada proses video mengenai materi pelajaran potensi sumber daya alam, maka dari awal sampai terakhir apa saja yang menjadi kendala atau kelemahan selama pemecahan masalah secara kelompok. Mungkin kelompok yang ke-6 ini, anggota ke-6, mungkin ada yang tidak mau kerjasama, ada yang tidak bisa memahami tadi video, mungkin hanya beberapa orang yang mengerjakan tugas, dan silakan disampaikan di sini. Mengerti? Iya. Oke? Silakan. Memang ada yang kurang paham mengenai pengerjaan LKPD? Nah, apa? Gimana? Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Selama dalam proses pembelajaran dari awal tadi sampai terakhir, apa saja yang menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah dan kelompok? Kebanyakan ada 6 orang yang kelompok ini mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak paham, yang main-main, kemudian tidak mengerjakan tugas ini, LKPD, berikan masukan-masukan dan kesimpulan mengenai pesan. Mungkin ada juga
baik Anda juga bisa dulu. Bisa kan? Oke. Bagaimana kelompok ini? Sudah paham kan? Berarti cara penulisan daripada LKPD. Nah, hal yang sama juga pertanyaan ini. Nah, mengenai ini adalah dituliskan apa saja kendala tadi dari awal sampai terakhir sampai pada pemecahan masalah secara kelompok mengenai analisis persawahan terjadi tempat perubahan, apa yang kurang lebih mengenai kendala diberikan di sini. Mungkin ada juga kawan-kawan yang belum serius tadi mendengarkan video. Nah, nanti bagaimana solusi ke depan. Nanti bisa kita sebutkan apa keluar daripada LKPD yang nomor 3. Berarti kan? Oke, silakan. Bagaimana kelompok ini? Sudah oke ya? Ya, berarti nomor 3 itu sama dengan penjelasan lainnya. Silakan dibacakan. Ini adalah topik. Waktunya sudah selesai. Apakah sudah siap semua? Sudah. Oke, baik. Terima kasih telah waktu membacakan LKPD-nya. Maka kita persilakan untuk mempresentasikan beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok 1, tampil di depan. Silakan. Kita bicara. Coba kita sedikit lagi. Sedikit lagi. Hasil kerja kelompoknya masing-masing. Sambil juga mendengarkan bagaimana dengan presentasi kelompok 1. Baik. Baik, perkenalkan panjang kelompok 1. Hari ini kami mempresentasikan tentang LKPD dan kami akan memulainya. Silakan. Satu, identifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut penjelasannya. Faktor alam ini biasanya terjadi akibat bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Lalu faktor manusia. Selain faktor alam yang terjadi secara alami, perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia juga bisa terjadi akibat ulah para manusia, di mana manusia tidak memiliki kesadaran akan kepentingan menjaga lingkungan. 2. Uraikan secara tertulis dan mempresentasikan peta konsep dari materi potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam. 1. Potensi sumber daya hutan. 2. Potensi sumber daya alam. 3. Mengumpulkan, menuliskan kesan dan kendala yang mereka alami selama proses pemecahan masalah secara kelompok. Adalah kami dalam kelompok 1 karena kebanyakan main-main dan tidak serius untuk mengerjakan LKPD. Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih hasil daripada presentasi kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang kita tampilkan kelompok 2. Silakan di depan. Oke, silakan. Oke, dimulai. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami
faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Faktor alam ini biasanya terjadi akibat adanya bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Bencana banjir selain disebabkan oleh kurangnya sadar manusia, bencana banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Contoh lain faktor alam yaitu gunung meletus. Area di sekitar gunung akan mengalami kekeringan selama erupsi terjadi. 2. Uraikan secara tertulis dan mempresentasikan peta konsep dari materi potensi sumber daya alam, yaitu terbagi menjadi 2 potensi sumber daya alam, potensi sumber daya bumi. 3. Menyimpulkan menuliskan kesan dan kendala yang mereka alami selama proses pemecahan masalah secara kelompok. Tidak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih untuk Universitas kelompok 2. Tepuk tangan. Kita satukan kelompok 3. Silakan cepat. Silakan, mulai. Faktor alam ini biasanya terjadi akibat adanya bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Bencana banjir selain disebabkan oleh kurang sadarnya manusia, bencana banjir juga dapat terjadi karena faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi secara terus-menerus. 2. Uraikan secara tertulis dan mempresentasikan peta konsep dari materi potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam, potensi sumber daya hutan, dan potensi sumber daya menyimpulkan dan menuliskan kesan dan kendala yang mereka alami selama proses pemecahan masalah secara kelompok. Saat kami mengerjakan LKPD dan kami mengerjakan dengan baik karena kami bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Oke, baik. Terima kasih hasil presentasi tugas daripada kelompok 3. Berikan tepuan. Sudah siap semua, kita tampilkan beberapa kelompok. Ada 5 kelompok setelah selesai, maka kita masuk pada untuk refleksi atau evaluasi. Ada beberapa soal nanti bisa dijawab via ganda. Artinya dari hasil presentasi LKPD tadi, maka guru juga mengevaluasi sampai di mana siswa kami bisa memahami materi pada hari ini. Baik, karena kita sudah membagikan soal evaluasi, maka saya memberikan kesempatan untuk mengerjakannya dan menjawab selama 5 menit. Dipersilakan. Silakan kerjakan. Ini kelompok. Jam.
waktunya sudah selesai dan silakan dikumpulkan tugasnya. Baik, setelah kita sudah mengumpulkan soal evaluasi, maka kita menarik kesimpulan dari beberapa materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang potensi sumber daya alam. Setelah kita melihat tadi, kita bisa menarik kesimpulan mengenai persawahan beralih fungsi menjadi tempat perumahan. Salah satunya adalah alasan-alasan perumahan itu berasal dari tempat sawah, maka bisa terjadi karena faktor alam. Berarti beberapa faktor alam adalah salah satunya bencana, longsor, banjir, mengenai persawahan itu. Maka terjadilah beralih fungsi karena faktor alam itu. Kemudian adalah faktor manusia. Faktor manusia itu adalah tergantung ulah manusia. Apakah manusia itu merusak? Apakah manusia itu juga merubah sawah itu menjadi tempat perumahan? Maka itu adalah beberapa kasus-kasus pada video-video tersebut, pada materi pelajaran mengenai kesimpulan daripada perubahan beralih, persawahan beralih menjadi tempat perumahan. Klasifikasi tadi mengenai jenis daripada sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ada tadi itu macam-macam dan budaya, dan silakan dibaca di buku materi yang telah kita bagikan. Jadi itulah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Baik, karena sudah selesai materi pelajaran kita pada hari ini, maka kita menutup, dan minggu depan kita masuk pada materi berikutnya, yaitu salah satu materi mengenai kelangkaan. Maka kami harapkan minggu depan bisa mempelajarinya sebelum kita masuk ke dalam ruangan. Maka oleh karena itu, maka kita doa penutup. Kami persilakan kepada ketua kelompok 2. Silakan di depan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah kepada kami. Dan kami Tuhan dapat menyelesaikan kegiatan kami dari awal hingga akhir ini. Ya Tuhan, kami tahu ini bukan suatu hebat kami, melainkan dari berkat Tuhan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang. Kau berkati Tuhan teman-teman kami, guru-guru kami, agar mereka sampai di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, dengan doa kami yang sangat singkat ini, kami sempurnakan hanya dalam nama-Mu. Amin. Amin. Baik, terima kasih doa yang sudah disampaikan. Maka disilakan pulang dan hati-hati di jalan. Selamat siang.